Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 139D CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal akan menyajikan ruang kolaborasi modul 1.4 atas bimbingan Bapak Fasilitator kelas 10 139 Bapak Syamsu Ahmad Nur dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Septia Nurfiani Lestari dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Salis Heniatus Zaidan. Anggota tim kami pertama ada Ibu Nur Agustina sebagai moderator, saya sendiri Putri Eriati sebagai presenter 1, lalu Bapak Bayu Arto sebagai presenter 2 dan Bapak Wanda Adriantono sebagai penanya. Analisis tadi kasus 1. Dari kasus pertama, langkah restitusi yang dilakukan Bu Santi antara lain Bu Santi telah melaksanakan langkah segitiga restitusi nomor 2 yaitu validasi kebutuhan atau yang salah dengan cara menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Lalu kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan, menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Apakah restitusi mereka berdua sudah sesuai? Menurut kami sudah sesuai. Langkah restitusi yang mereka usulkan yang pertama adalah mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Lalu yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu pada kepala sekolah yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Apa posisi kontrol Ibu Eni, dan jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Posisi kontrol Ibu Eni adalah sebagai membuat rasa bersalah dengan kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong Ibu ya. Kasus kedua, posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Posisi kontrol sikap penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan beliau katakan? Bapak Lukman sebagai manajer, Pak Lukman akan mengajukan pertanyaan. 1. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? 2. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Karena posisi kontrol, guru sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju dari peraturan tersebut dan bagaimana Anda mensikapi langkah yang diambil oleh Pak Luk. Nilai kebajikan yang ingin dituju adalah nilai disiplin dan nilai keadilan.
Kasus 3. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah membuat rasa bersalah dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Terlihat dari, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu udah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika di posisi kontrol pemantau, yang akan dikatakan Ibu Dani antara lain, pertama, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, sanksi atau konsekuensinya apa dari perilaku kamu itu? Kasus 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti? Posisi kontrol yang telah dipraktekkan Ibu Suti yaitu sebagai manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terlihat dari Ibu Suti bertanya pada Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Lalu Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah itu. Ibu Suti mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai kebajikan yang dituju dalam kasus 4 pertama adalah nilai tanggung jawab, di mana murid diarahkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, nilai empati, murid diajak peduli dan berempati kepada keadaan temannya. Ketiga adalah nilai mandiri, murid dipersilahkan melakukan perbaikan diri atas perilakunya. Dalam hal ini, Dino difasilitasi untuk menjahit sendiri kancing baju Anton yang dia rusakkan. Keempat, nilai keamanan dan kesabaran. Murid diminta mengendalikan diri dan mencari cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah daripada melakukan perkelahian atau adu fisik. Demikian diskusi kelompok kami mengenai 4 kasus yang disajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.